Oke, teman-teman, sepertinya final proyeknya teman-teman belum selesai untuk dikerjakan dan tidak mengikuti petunjuk yang sudah Kak Ena sampaikan. Jadi untuk teman-teman dan ayah bunda sekalian, untuk link dokumennya sudah Kak Ena kirimkan di WhatsApp grup 2 minggu sebelumnya. Nah, di sini sudah Kak Ena bagi juga setiap murid itu mengerjakan satu final proyek. Oke, nah kemarin ada yang memilih untuk bikin scrolling bird, kemudian ada yang memilih untuk bikin snake, dan juga ada yang memilih untuk bikin zombie shooter. Oke, jadi untuk ayah bunda sekalian dan juga kawan murid, di sini Kak Yana sudah jelaskan langkah-langkah untuk pengerjaannya. Oke, yang pertama, teman-teman diminta untuk membuat akun Scratch-nya terlebih dahulu. Oke, kenapa? Karena nanti untuk pengerjaan final proyeknya itu dibuatnya menggunakan akun Scratch-nya masing-masing. Jadi silahkan nanti teman-teman dan ayah bunda bisa ikutin petunjuk yang ada pada yang ada pada link video yang sudah Kak Ena kirimkan. Kemudian di sini teman-teman tidak perlu menambahkan background, tidak juga perlu menambahkan sprite. Jadi tinggal diklik saja link di yang nomor 2. Nah, di link yang nomor 2 ini, teman-teman silahkan diklik. Oke. Ah, yang mana? Biar jadi, ini apa, biar jadi proyeknya teman-teman, itu nanti silahkan diklik tombol remix-nya. Zombie. Nah, di sini Zombie. ada tombol remix. Silakan teman-teman nanti dibantu ayah bunda, silakan diklik tombol remix-nya. Tombol remix ini digunakan untuk meremix project, biar projectnya itu jadi project punyanya teman-teman semua. Oke? Asalnya kan ini proyeknya punya Kak Yana, setelah diremix nanti jadi proyeknya teman-teman. Kemudian, tombol remix ini akan muncul kalau teman-teman sudah berhasil membuat akunnya. Gitu ya. Nanti rekaman belajar ini akan Kak Ena kirimkan juga ke Mister. Ayah Bunda, biar nanti bisa diikutin. Kemudian, Kak, kenapa proyeknya kok kosong? Nggak ada program-programnya. Nah, program-programnya, teman-teman silakan di-scroll ke bawah. Di sini sudah Kak Ayana siapkan untuk program pada masing-masing sprite-nya. Nah, di sini ada sprite player, kemudian di bawah ini ada program-programnya. Teman-teman silahkan ikutin untuk program yang sudah Kak Yana siapkan. Gitu ya. Tekannya Dengan di mana? catatan, teman-teman itu harus membuat akun Scratch-nya terlebih dahulu. Nah, ini sudah Kak Yana siapkan semuanya, teman-teman tinggal diikutin. Oke? Jadi teman-teman itu tidak membuatnya itu di algoritmix, tapi membuatnya di akun Scratch-nya masing-masing. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk teman-teman dan juga ya Bunda? Tidak ada ya? Oke deh. Kalau tidak ada, silakan nanti teman-teman karena ini pertemuan terakhir, untuk pembuatan proyek ini silakan dikerjakan secara mandiri saja. Oke? Sip. Sekarang silakan teman-teman dibuka kembali untuk akun belajarnya. Saya anak mau istirahat. Oke. Teman-teman boleh buka modul yang keenam yang clone. Modul keenam yang clone. Kemudian pilih yang nomor 11. Pilih yang nomor 11. Terkunci. Modul 6 yang nomor 11 masih kekunci nggak, Kenzi? Masih. Pelajaran 6. Juga. Masih. Pelajaran 4 kan? Kayaknya udah di refresh tetap aja. Aku juga sama Kak Kunci belum. kayak Coba Kak. saya Kak kunci. 6 pelajaran 4. Coba di-refresh sekarang. Gak bisa.
Coba di refresh yang Nggak 11-nya bisa. kebuka enggak? Refreshnya harus tekan 2 kali. Langsung tak tak dah. Oke. Yang nomor 11, yang kebukanya nomor 9, 10 apa 11? Saya udah ya yang 11. Oke, coba semuanya diklik yang nomor 11. Sudah. Oke, nih yang nomor 1, silahkan diklik selanjutnya saja. Oke, yang nomor 2-nya semua sudah kebuka nih. Oke, Udah. sip. Udah. Kalau yang nomor 2-nya semua sudah kebuka, silakan teman-teman sprite-sprite yang ada di sini dihapusin semuanya. Dihapusin semuanya. Nah, oke, sudah dihapus semuanya. Tetetetetete. Sudah. Oke, Sampai kemudian kita hapus juga background-nya. Caranya, backdrop yang ini silahkan diklik. Oke, yang di pojok kanan bawah diklik stage-nya. Kemudian di pojok kiri atas itu ada backdrop, silahkan diklik. Backdrop silahkan diklik. Nah, kemudian ini backdropnya semuanya dihapus. Oke, backdropnya semuanya dihapus. Sisakan satu aja. Sudah? Gak bisa. Coba Kenzi di share screen dulu. Nggak bisanya sebelah mana? Ini. Oke, oke. Kemudian Kenzi klik backdrop yang ini nih. Nah, dihapus Kenzi. Ini juga. Sisain satu. Dah. Oke, sip. Itu udah bisa. Oke, teman-teman yang lain, sprite sama backdropnya sudah pada dihapus? Sudah. Mantap. Yang lain, Gigi. backdrop sama sprite-nya sudah pada dihapus? sudah. Oke, baik. Sekarang ikutin Kak Yana ya. Kita mau bikin project. Itu nama projectnya adalah Apel Ajaib. Oke, projectnya itu adalah Apel Ajaib. Sekarang, teman-teman silakan tambahkan 3 buah sprite. Oke, ada sprite player, sprite apple, dan juga sprite dinosaurus. Oke, Hah? kita tambahkan 3 ya. Caranya, silakan di pojok kanan bawah, ini ada icon kepala kucing. Silakan diklik. Teman-teman tambahkan 3 buah sprite. Yang pertama, sprite kucing. Oke, kemudian yang kedua, ada sprite apel. Dan yang ketiga, tambahkan sprite dinosaur. Nah, yang ini nih. Dinosaurus tuh atau dinosaurus? Yang kedua, dinosaurus yang dua. Oke. Oke, teman-teman tambahkan dulu sprite-nya 3. Ada sprite dinosaur, ada sprite kucing, sprite apple, dan juga sprite dinosaur. Sudah? Kalau player, Udah, ini 3 aja Kenzi, ikutin Kak Yana ya. Ada sprite cat, apple, sama dinosaur 2. Semuanya sudah lengkap sprite-nya? sudah. Oke. Sekarang, Sudah. sekarang kita tambahkan backdrop-nya. Silakan teman-teman di pojok kanan bawah yang choose a backdrop. Silakan diklik. Nah, di sini kita bisa pakai backdropnya yang Jurassic ini nih. Karena kan ada dinosaur, maka kita pilihnya yang Jurassic. Teman-teman kalau mau pakai yang jungle juga boleh. Nah, seperti ini.
Jurassic. Selesai. Oke, sudah semuanya? Oke, sekarang kita rubah ukurannya dulu. Kita rubah ukuran. Cara ngerubah ukurannya, teman-teman bisa lihat diklik dulu sprite-nya nih. Ini sprite cat yang mau kita rubah ukurannya. Kemudian di sini ada size. Nah, size-nya kita rubah jadi 140 untuk yang kucingnya. Oke. Nah, jadi dia lebih besar. Kemudian untuk sprite dinosaurusnya juga sama. Kita rubah ukurannya jadi 150. 50 atau 40 kalau yang cat. Kalau yang cat 140, kalau yang dinosaurus 150. Oh ya, ya kan dia besar. Betul. Kucing kecil. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, sekarang kita program satu-satu untuk sprite-nya ya. Yang pertama, kita program untuk sprite kucingnya. Oke, yang pertama kita tambahkan bendera hijau. Nah, di sini sprite kucingnya itu, dia kalau menyentuh apel, maka nanti ukurannya itu akan membesar. Oke, jika dia menyentuh apel, maka ukurannya akan membesar. Pertama, kita tambahkan dulu kita tambahkan dulu program selamanya, biar nanti fungsi dari si programnya itu dia akan akan berfungsi secara terus-terusan karena kita pakai program selamanya. Oke. Selanjutnya, di sini tadi ceritanya si sprite kucingnya itu jika dia menyentuh apel, maka ukurannya akan membesar. Berarti kalau kondisinya seperti itu, kita butuh program apa? Program kondisi. Program kondisinya itu pakai yang mana? Kalau ada Jika kucing, maka. betul. Kita masukkan program jika maka ke dalam program selamanya. Tadi kondisinya Kak Yana bilang apa? Kucingnya gimana? Kondisinya tadi jika kucing apa? Itu apel dia kan. Makan Betul. apel. Menyentuh apel. Kita tambahkan program sensor, kemudian kita masukkan program menyentuh pointer mouse. Oke. Nah, tadi kondisinya itu adalah kucing jika menyentuh apel. Nah, berarti yang pointer mouse ini silahkan diklik, ganti dengan sprite apel. Bisa diikutin sampai sini? Bisa. Oke. Tadi kalau si kucingnya menyentuh apel, apa yang akan terjadi sama kucingnya? Makin besar. Makin Makin besar. besar. Berarti kita harus tambahkan program untuk merubah apa? Kalau makin besar berarti yang berubah apanya? Kalau yang Kucing. ukuran, betul. Kita tambahkan program tampilan, kemudian pilih program ubah ukuran sebesar. Nah, yang ini nih, ubah ukuran sebesar. Nah, silakan teman-teman di sini untuk angkanya boleh bebas. Misalnya, Kak, aku nanti kalau si kucingnya menyentuh apel, maka ukurannya itu membesar 10, atau membesar 15, atau membesar 20. Boleh, silakan. Oke, kalau Kak Yana, di sini pilihnya yang 20 saja. Sama. Aku jadi tulis 20 duluan. Oke, kemudian setelah dia menyentuh apel, maka nanti ukurannya akan membesar. Kemudian, kita kasih waktu jeda. Waktu jedanya itu adalah sampai si kucingnya ini tidak menyentuh apel. Berarti program tunggunya pakai program tunggu yang mana? Tunggu 1 detik atau tunggu sampai? Kalau ada kondisi, Tunggu 1 detik. Tunggu sampai.
Tunggu sampai, betul sekali. Kita tambahkan program tunggu sampai. Kenapa pakai program tunggu sampai? Karena waktu jedanya itu sampai dengan dia tidak menyentuh apel. Jadi kalau dia terus-terusan menyentuh apel, maka ukurannya akan terus membesar. Tapi kalau dia sudah tidak menyentuh apel lagi, maka nanti dia nggak akan membesar. Paham nggak cara kerjanya? Paham. Paham. Jadi ukurannya itu akan membesar kalau dia menyentuh apel. Tapi kalau dia tidak menyentuh apel, maka dia tidak akan membesar. Besar. Oke. Sekarang tambahkan blok operator. Kemudian tambahkan program tidak. Yang ini nih. Tambahkan program tidak. Nah, tadi dia Simpan akan ditunggu sampai kan? ya masukinnya ditunggu sampai. Dia tidak akan membesar kalau dia tidak apa tadi? Menyentuh apa? Menyentuh apa? Berarti tambahkan program menyentuh apa lagi. Oke, yang menyentuh ini pointer mouse-nya silahkan diganti jadi apel. Dah, Oke, bisa diikutin? bisa. Oke, sekarang untuk sprite apelnya teman-teman simpennya boleh di tengah-tengah aja. Oke, sekarang, nah untuk sprite apel dia itu diam tidak bergerak kemana-mana. Jadi sprite apelnya itu tidak kita program. Jadi teman-teman silahkan langsung saja ke sprite dinosaurnya. Kan apel gak bisa bergerak. Cuma pak. Betul. Silahkan ke sprite dinosaur, kita mau bikin program. Pertama, kita tambahkan dulu program ketika bendera hijau diklik. Ketika bendera hijau diklik, oke. Kemudian, sekarang, coba teman-teman perhatikan. Dia ngadepnya kemana? Ke kanan kan ya? Ya, Dinosaurus. betul sekali. Kita mau bikin si dinosaurusnya itu ngadepnya ke kiri. Berarti kita tambahkan program gerakan, pilih mengarah ke arah. Nah, pilih mengarah ke arah. Kalau asalnya kanan, dia jadi kiri, nilainya jadi berapa? Kalau asalnya plus, jadi Minus. betul. 90. Betul. Kita ganti jadi minus 90. Nah, selanjutnya kita mau tentukan posisi awal dari si sprite dinosaurusnya. Menentukan posisi awal berarti pakai program apa? Masih ingat nggak? Pergi ke, betul, pergi ke X, Y. Sekarang kita isikan dulu untuk yang nilai X-nya ya. Nilai X-nya Kak Yana rubah jadi 104. Nilai Y-nya jadi 17. Oke. X-nya 104, Y-nya 17. Kemudian kita tambahkan program tampilkan. Biar nanti si sprite-nya itu muncul. Bisa diikutin sampai sini? Bisa. Oke. Bisa. Baik, kita tambahkan satu program lagi nih. Kita tambahkan program kondisi ketika si sprite dinosaurusnya ini menerima pesan. Berarti tambahkan program kejadian, kemudian pilih ketika aku menerima pesan. Oke, nah pesan yang diterima oleh dinosaurus adalah pesan kalau dia ketakutan karena si sprite kucingnya membesar. Jadi kita bikin pesannya pakai pesan baru, misal pesannya takut. Oke, teman-teman bikin pesannya takut. Oke, kalau sudah diklik oke.
Nah, di sini si sprite ininya apa? Si sprite dinosaurusnya, dia itu nanti akan berbicara. Tampilkan, kemudian tambahkan program katakan. Nah, dia akan berkata kalau menerima pesan, aku takut. Oke. Kalau dia takut, maka dia akan berbalik badan. Yang asalnya mengarah ke minus 90, kalau berbalik badan berarti dia ke mana arahnya? 60. Betul. Tambahkan program mengarah ke arah, tetap nilainya 90. Bisa diikutin? Kenapa? 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 Oke. Kemudian kita tambahkan program ulangi nih. Kenapa kita pakai program ulangi 10 kali? Biar nanti pengulangannya itu bisa kita batasin. Di sini Kak Yana batasin pengulangannya itu cuma 5 kali. Oke? Bisa diikutin? Kemudian kita tambahkan program tunggu. Nah, ini tunggunya jangan terlalu lama. Nanti kalau tunggunya terlalu lama, nanti si ininya apa? Si dinosaurusnya itu geraknya ini apa? Kelamaan. Kak Yana ganti jadi 0,1. Oke. Kemudian kita tambahkan program ubah X sebesar. Tambahkan ubah X sebesar. Jangan terlalu besar si X-nya, kita ganti jadi 5. Oke, kita tambahkan lagi, tunggu lagi. Nilainya sama ya. Kalau di atas 0,1 maka di bawah 0,1 juga. Nah, baru setelah dia ngerubah X-nya, maka dia akan berubah kostum ke kostum berikutnya. Seperti ini. Kalau bendera hijaunya diklik dia muncul, kalau dia menerima pesan dia akan menghilang. Berarti tambahin program apa kalau dia pengen menghilang? Sembunyikan. Sembunyikan. Nah, sembunyikannya itu simpennya di bagian akhir ya. Jadi jangan dimasukin ke ulangi, tapi dimasukin di blok yang paling bawah. Bisa diikutin? Bisa diikutin sampai sini, teman-teman? Saya belum. Oke, Bisa, Kak. oke. Bisa. Oke. Sudah? Oke. Siap. Sekarang kita masuk ke sprite cat lagi. Kita tambahkan program untuk sprite cat. Yang pertama, kita masukkan ketika bendera hijau diklik lagi. Nah, kemudian
kita tambahkan program tunggu sampai. Jadi, si program tunggu sampai ini, dia akan menunggu sampai ukuran kucingnya itu lebih besar dari 180. Sampai ukurannya itu lebih besar dari 180. Berarti di dalam program ini harus tambahin program apa? Kalau lebih besar dari 180. Bahu ukuran. Operator, pilih yang lebih besar. Nih, yang ini nih. Pilih yang lebih besar yang ini. Oke, kita masukkan ke tunggu sampai. Tadi sampai apa? Dia akan nunggu sampai apa tadi kata Kak Yana? Sampai membesar. Sampai ukuran. Nah, teman-teman ke blok program tampilan, kemudian tambahkan program ukuran. Nah, masuk ke sini. Sampai ukurannya berapa tadi? 180. Nah, kalau dia sudah ukurannya sudah lebih besar dari 180, maka dia akan mengirimkan pesan. Silahkan ke blok program kejadian, kemudian siarkan takut. Bisa diikutin? Oke. Kak Yana jelasin lagi programnya. Nanti setelah program yang satu ini, nanti teman-teman boleh istirahat. Yuk, kita tambahkan dulu lagi ketika bendera hijau. Ukuran si sprite kucingnya itu, dia akan 100% atau akan utuh. Maka kita tambahkan program tampilan. Kalau pengen utuh berarti ubah atau atur. Apa? Kalau pengen utuh ukurannya ubah atau atur. Ubah. Atur. Ubah-ubah. Kalau pengen utuh, Atur. 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 Kan kalau ukurannya utuh kan 100%, betul tidak? Betul ya? Oke. Selanjutnya, kita atur posisi awalnya. Kalau mengatur posisi awal pakai program apa tadi? Pergi ke Action. Oke. Kemudian, nanti setelah dia mengatur di posisi awal, maka dia akan mengucapkan kata-kata. Berarti tambahkan program katakan. Ini program katakannya teman-teman masukkan dua ya. Program katakannya masukkan dua. Untuk program katakan yang pertama, dia bilang kayak gini. Bagaimana cara menuju ke gunung berapi? Nah, ini untuk kata-kata yang pertama. Nah, silahkan diketik dulu ya. Oke. Caranya itu adalah harus memakan apa tadi? Harus makan apa kalau pengen ke... Apel. Oke. Jadi dia bilang makan apel
pertumbuhan namanya tuh. Nah, nah gini. Oke, bisa diikutin? Bisa. Oke, teman-teman kita istirahat dulu 5 menit, nanti kita lanjutkan di jam 20.28. Oke, silakan istirahat dulu. Kalau ada yang belum selesai ininya, silakan sambil diikutin. Ini Kak Ena nggak akan stop share, oke? Silakan, selamat beristirahat. Zaka, Zaka. Apa? 1 tambah 1. Apa? 1 tambah 1. Aduh. Bukan 11 kan gak ada sama dengan. Ayo Hmm. lo, ayo lo. Kalau ada sama dengan baru 2. Oke. Aja lagi. 4. 4 kali 4. Ya apa apa? Ya apa? 4 kali 4. Ya 16 lah. 44. Iya. Oke. 10 tambah 10 sama dengan. 20. Oke. Habis itu 100 tambah 100 sama dengan. Dekat. Dekat. Oke. 1 triliun kali 100 triliun. Siapa mau jawab? Capek. Karena Ih, gajar matematika. Ih, males matematika. Oke, 1 menit lagi kita kembali belajar ya. Yes, sir. Cepat jadi inggir wokmot. Oke. Oke. Oke, oke. Oke. Cek. Oke, sudah cukup ya istirahatnya. Mari kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan ya. Semuanya sudah pada di depan proyeknya masing-masing? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Kita Ya, lanjutkan ya. terima kasih.
Nah, ini programnya cukup banyak dan program setelahnya ini nanti akan ada beberapa program yang kita gabungkan. Jadi tolong diperhatikan ya. Yang pertama kita tambahkan program selamanya dulu. Nah, Selamanya. di sini kita mau si sprite kucingnya itu bisa bergerak ke kiri dan juga ke kanan. Oke. Nah, gerak ke kiri ke kanannya itu dia bisa bergerak kalau kita tekan tombol panah. Kalau kita tekan tombol panah. Oke, berarti kita memerlukan program apa? Kalau bisa ditekan. Karira, masih ingat nggak? Kalau biar bisa ditekan, harus nambahin program apa di dalam selamanya? Ji, Jika maka. jika maka, pintar. Kita tambahkan program jika maka. Kalau tombol panahnya ada dua, berarti jika makanya ada berapa? Dua. Dua juga, oke. Kita masukkan program jika makanya, dua secara berurutan. Oke, dua secara berurutan. Tadi dia bisa bergerak kalau kita tekan tombol panah. Berarti di program jika ini kita masukkan program sensor apa? Tombol Kalau ditekan. spasi ditekan. Oh, kita masukkan tombol spasi ditekan, tombol spasi ditekan. Oke, kita rubah nih. Tombol spasi yang atas diganti jadi tombol panah kanan. Kalau tombol spasi yang bawah kita ganti jadi panah kiri. Jadi dia geraknya cuma kanan kiri aja. Oke. Kemudian kita tambahkan program untuk merubah arah. Kalau ke kanan berarti nilainya positif atau negatif? Positif. Oke, berarti mengarah ke arahnya nilainya 90. Betul kan? Hmm. Kalau panah Betul. kiri ditekan, dia akan berbalik badan. Berarti mengarah ke arahnya berapa? Ah, Minus. minus, Kak. Minus, Minus. pintar. Kita Sama masukkan mengarah ke arah, ganti jadi minus 90. Hmm. Oke? Kak Yana sama tapi yang yang atas itu 90. Kalau bawah itu minus. Betul. Kenapa? Karena dia berbalik badan. Oke? Kalau ke kanan berarti dia ngadepnya positif. Kalau dia berbalik badan ke kiri maka dia nilainya negatif. Oke, kemudian kita tambahkan program ubah X sebesar. X Tambahkan sebesar. ubah X sebesar setelah program mengarah. Di Nah, kita ganti. oh, Kalau ke kanan nilainya 5, kalau ke kiri berarti X-nya berapa? X bawahnya itu minus 10. Minus Minus 5. berapa? 5. Betul, pintar sekali. Kalau yang atas ubah X sebesarnya 5, maka yang bawah ubah X sebesar minus 5. 5. Oke, bisa diikutin sampai sini? Bisa. Bisa. Oke, kita tambahkan program jika maka lagi. Nih, tambahinnya di sini Jika. teman-teman perhatikan dulu. Jika maka, kita masukkan ke dalam program jika nih, di sini nih. Masukkan di sini. Nah, bisa Dua ya. Dua kah? nih lihat, kan asalnya gini kan? Asalnya gini kan? Kita masukkan program jika maka ini setelah ubah X sebesar. Oh, Bisa diikutin? bisa. Tapi kalau bawahnya, Oke, nanti bawahnya tinggal kita duplikat aja, nggak usah ditambahin dulu. Nanti kita duplikat. oke. Oke, di sini kondisinya itu ada 3. Menyentuh dinosaurus, menyentuh dinding satu, dan menyentuh dinding yang kedua. Oke, berarti kita tambahkan program operator. Kalau kondisinya ada 3, operatornya harus butuh berapa? Lihat nih, ini kan ada program atau. Kita masukkan dulu program atau. Masukkan program Ke atau. oh,
Kalau ada tiga kondisi kalau ada tiga kondisi, ataunya butuh berapa? Kalau ada tiga Dua. kondisi berapa? Dua. Dua. Kenapa dua? Kenapa coba dua? Karena nih, kalau Karena ataunya tiga. Heeh. Karena tiga. Kalau ataunya kita jejerin, di sini berarti kan empat, benar kan? Tiga. Ada empat kan ini? Ya. Tapi karena kita butuhnya cuma tiga, berarti kita gabungkan nih. Nih, atau yang satunya lagi kita gabungkan ke yang paling depan. Perhatikan nih, atau yang satu lagi kita masukkan ke bagian depan. Nah, seperti ini. Bisa diikutin? Oh, Udah 1 jam lebih kita. Kayak ulangin ya. Untuk atau yang ini, untuk atau yang kedua, teman-teman gabungkannya itu di lubang atau yang pertama nih, di sini nih. Nah, seperti ini. Mister, aku cuma sekali langsung. Oke, pinter. Bisa diikutin sampai sini? Bisa. Nah, sekarang lubang-lubangnya itu diisi dengan program menyentuh. Menyentuh. Nah, kita masukkan kan ada tiga, berarti kita masukkan tiga. Satu, dua, tiga. Caranya gimana? Kok gak bisa? Ini kan lubangnya ada tiga nih. Nah, Kita masukkan dari tiga. situ satu lagi. Satu, Set. dua, tiga. Dari belakang ke depan ya? Hmm. Eh, dari Oh, maksud aku dari depan ke belakang. 1, 5, 3. Panjang juga ya. Iya. 5, 3. Oke. Nah, sekarang kita ganti nih. Yang pertama ini menyentuh dinosaur. Yang kedua menyentuh pinggir. Yang ketiga menyentuh pinggir. Oh, oke, udah. Lumayan panjang. Nah, sudah bisa? Sudah. Oke, kemudian tambahkan ubah X sebesar. X sebesar. Nah, tambahkan ubah X sebesar. Nah, teman-teman perhatikan nih. Untuk yang pertama ya, untuk yang pertama. Di sini dia yang pertama ubah X sebesar 5, berarti dia ngadap ke kanan. Kalau pengen ngadap ke kiri, berarti ubah X-nya ini jadi berapa? -5. Pintar. Kita ganti jadi -5. Oke, bisa diikutin? Ubah X sebesar -5. -5 ya. Ya, betul. Bisa? Bisa. Oke, sekarang untuk jika yang kedua di bawah ini, untuk panah kiri, teman-teman nggak perlu bikin lagi, kita duplikat. Perhatikan cara ngeduplikat program. Lihat nih, Udah. tanda kursor panahnya kita arahkan ke program jika yang di sini nih. Arahkan ke sini, sudah? Klik kanan, kemudian gandakan. Oh, Nah, bisa ngeduplikatnya? nah, gak bisa. Bisa nggak ngeduplikatnya? Ntar, kok gak bisa ya? Gak bisa. Kenzi itu kalau pakai MacBook di kliknya 2 kali. Oh, Muncul gandakan tidak? loh, enggak. Sayana udah Aku share lewat screen. waktu udah waktu itu Kak. Ya, udah lewat Eh, waktunya. Karena kenapa? Karena teman-teman tadi final proyeknya tidak selesai. Jadi sama Kak Yana diperpanjang sebentar ya. ah,
Gandakan dulu yuk, gandakan dulu. Kita masukkan ke bagian bawah. Kalau aku gimana? Kak Yana nggak bisa. Nih, Kayana ulangi lagi ya, Kayana ulangin. Arahkan si panahnya ini ke program jika yang di sini nih, arahkan ke sini. Sudah? Udah Kemudian klik kanan, klik kanan. kemudian klik kanan mouse-nya ya, klik gandakan. Bisa ndak? Gak bisa. Kenzi itu kalau pakai MacBook dikliknya 2 kali, diklik kirinya 2 kali. Udah klik 2 kali, tapi masih belum bisa. Oke, kalau nggak bisa berarti Kenzi bikin satu-satu kayak caranya kayak tadi. Ah, Bikinnya gimana? satu-satu kayak tadi. Oke, Kayak yang lain udah bisa ngeduplikatnya? Udah. Kita dan Masukkan ke jika yang tadi. kedua. Masukkan ke jika yang kedua. Nah, kita rubahnya cuma X-nya aja, teman-teman. Tadi kalau dia ke kiri nilainya -5, kalau berbalik badan berarti ini nilainya berapa? 5. 5, betul. Kita rubah jadi 5. Oke? Bisa semuanya? gak bisa. Kenzi bikinnya satu-satu aja kayak tadi. Nambahin jika, nambahin atau, kayak gitu. Ya, Ya. Yang lain bisa tuh. diikutin? Bisa. Oke, kalau Bisa. kalau bisa silahkan buku petunjuknya, checkboxnya diklik semua, checkboxnya diklik semua, kemudian jangan lupa disubmit. Ah, wait. Wait. Oke, Lagi. oke silahkan teman-teman di share screen kita mau lihat proyek yang sudah teman-teman kerjakan. Aku gak usah share screen dulu. Oke, coba Jaka dimainkan dulu. Ya, diklik bendera hijaunya, kemudian dia geraknya kan pakai panah kiri kanan. Coba diklik panah kiri kanannya, arahin ke apel. Panah kiri kanannya diklik Jaka. Nggak bisa. Allahu Rabbi. Ini kan jika tombol panah kanan ditekan mengarah ke 90. Tanda panahnya diklik-klik. Coba. Bisa. Kasihan. Tanda panah. Panah di keyboardnya kan ada panah di keyboard enggak? Coba diketik-klik. Akhirnya. Akhirnya sudah. Hmm. Oke, Nggak bisa. coba sekarang yang Ma'ruf. Nah, Ma'ruf coba sentuh apelnya. Membesar nggak ukurannya? Kok tidak membesar? Coba lihat lagi programnya, Ma'ruf. Program CAT. Kami semua sih. Nah, set, 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 set. Oke, oke dah. Submit. Nah, Oke, submit semuanya ya. Nanti sama Kak Yana dicek. boleh sudah tekan lagi gak? Oke, silakan disubmit semuanya, kemudian dicek. Yang tingkat apa? Berikutnya? Ya. Boleh. Mm-mm. Eh, Oke, ini presentasi Kak Yana terakhir. Oke, tolong oke. diperhatikan ya teman-teman. Ini presentasi terakhir dari Kak Yana sebelum Kak Yana mengakhiri kelas di pertemuan hari ini. Oke, untuk ayah bunda sekalian boleh sambil disimak. Ini Kak Yana mau mempresentasikan terkait dengan next level. Oke. Nah, jadi terima kasih teman-teman semuanya sudah Siap lah. menyaksikan. Tolong diperhatikan dulu ya.
Terima kasih teman-teman semua sudah menyelesaikan proyeknya selama 32 kali pertemuan. Jadi ini adalah pertemuan terakhir bersama Kak Yana. Oke. Nah, kemudian Kak, setelah ini kalau aku mau lanjut programnya, program kursusnya aku nanti seperti apa? Nah, oke, sebentar. Nah, di sini Kak Yana akan menjelaskan terkait dengan kelas selanjutnya yang nanti bisa teman-teman ikutin. Nah, di sini teman-teman nanti akan belajar terkait dengan game design. Oke? Nah, Kak, kalau game design itu kita bikin apa, Kak? Nah, game design itu nanti teman-teman akan membuat sebuah games tapi menggunakan Roblox. Ada yang sudah tahu atau ada yang sudah pernah bikin pakai Roblox? Yeay, aku Kayak punya game Roblox. Nah, tapi beda nih teman-teman. Kalau biasa kan kita bikinnya pakai mainin gamenya pakai Roblox. Nanti kita nggak mainin, tapi kita bikin sendiri gamesnya. Nah, kita bikin gamesnya itu pakai Yang Roblox mana? Studio, oke? Nah, kita akan pelajarin gimana cara bikin desain gamenya, mulai dari bikin sprite-nya, bikin backdrop-nya, kemudian bikin programnya itu menggunakan Roblox Studio. Oke, nah Kak Yana mau tunjukin nih contoh projectnya. Ini salah satu contoh project yang bisa teman-teman buat kalau teman-teman mengikuti program course menggunakan Roblox. Nih, ini Roblox ya. Kita klik tombol play. Oh, nggak bisa. kayaknya udah daftar. Kak Yana udah Terus login dulu. punya Tuh, Roblox-nya, tapi Kak Yana belum login. Oke, nggak. tang Nanti, tanggal lahir. ya, nanti Kak Yana ini ya, Kak Yana tunjukkan gimana cara untuk bikin akun Roblox-nya. Jadi, teman-teman nanti di Roblox itu pertama bikin game 3D dulu, bikin game 3D 3 dimensi, kemudian bikin codingnya. Nah, kalau selama ini kan kita pakai sprite, pakai backdrop yang udah biasa, yang udah ada di Scratch. Tapi kalau nanti pakai Roblox, teman-teman itu harus membuat desainnya dari awal. Nanti setelah bikin desainnya dari awal, baru kita bikin codingnya. Gitu ya. Kemudian, nah, teman-teman, ini ada contoh nih. Ada contoh dari games Roblox yang sudah pernah dibikin sama teman-teman di kelas yang lain. Oh, Nah, ini contoh Roblox-nya. Ini temanya itu bikin New City atau kota baru menggunakan Roblox Studio. kalau pakai base platform Betul, bisa nanti nih. kita pertama nimbahin dulu base plate. Nah, setelah bikin desain, baru kita bikin codingnya. Nah, untuk ayah bunda sekalian, ini codingnya berbeda dengan Scratch. Kalau Scratch, itu bikin codingnya pakai coding block. Tapi kalau Roblox, itu bikin codingnya pakai coding script atau coding text. Bedanya, nanti teman-teman akan diajarkan untuk gimana caranya mengembangkan logika programnya. Karena kalau program menggunakan teks, itu lebih sensitif, ayah bunda. Kalau pakai program balok kan itu tinggal kita seret-seret aja. Tapi kalau pakai program teks, itu nanti dia harus kita bikin skripnya. Dan skripnya ini nanti dia itu akan sensitif. Kenapa sensitif? Misalnya, teman-teman lupa nambahin titik dua, teman-teman lupa nambahin titik koma. Nah, nanti akan error. Gitu ya. Kalau pakai program Scratch itu tinggal kita drag and drop programnya, nanti dia tinggal kita rubah nilainya, nanti akan jalan. Tapi kalau Roblox itu pakai codingnya coding script. Dan coding script itu akan sensitif. Kenapa sensitif? Kita kurang titik, kita kurang koma, kita salah nulis, itu nanti programnya akan error. Oke? Nah, itu contoh dari penggunaan Roblox. Kemudian, nah di sini Kak, kita kalau bikin game design, apa aja yang kita pelajari? Yang pertama, kita bikin game developernya dulu, atau mengembangkan sebuah games.
Nah, kalau kita mengembangkan sebuah games, berarti kita harus bikin desainnya dulu kan? Bikin desainnya dulu kayak tadi, nambahin sprite, kemudian nambahin backdropnya. Nah, setelah kita ngedesain gamesnya, baru kita coding. Jadi teman-teman nanti ke apa namanya diajarkannya itu bukan hanya sebatas coding, tapi desain, gimana kita ngedesain, sama gimana kita ngeprogram. Kalau selama ini kan kita pakainya cuman sprite sama backdrop yang udah disiapin. Tapi kalau pakai Roblox nanti kita bikin sendiri desainnya. Kayak nah, Oke? Itu untuk program lanjutan Ayah Bunda. Jadi kalau nanti Ayah Ananda semua melanjutkan program kursusnya, itu nanti akan diarahkan ke game design menggunakan Roblox. Gitu ya. Mungkin sampai sini Ayah Bunda atau teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? kayak nah, kita bisa tambah untuk join grupnya bisa gak? Bi- Join grup. Bisa. Dia tuh gak perlu pakai Robux. Kita tuh harus favorit dan like dan tekan developer. Kalau ada community tekan. Kalau gak ada, scroll ke bawah kan ada foto. Tekan, nanti ada. Oke, mungkin ayah bunda sekalian ada yang mau ditanyakan terkait dengan teknis nanti kursusnya? Silakan, boleh. Dilanjutkan. Untuk les selanjutnya nanti gurunya siapa? Kak Oke, Yana atau oke. Kak Ena jawab dulu. Jadi pertama dari jadwal dulu ya. Kalau dari jadwal itu nanti akan tetap di hari Jumat jam 7 malam. Nanti untuk jadwalnya tetap karena kita melanjutkan program. Kemudian kalau teman-teman melanjutkan, nanti kursusnya itu akan dimulai di pertemuan pekan depan. Jadi pertemuan hari ini pertemuan terakhir di visual programming. Kemudian kalau teman-teman melanjutkan, nanti di pekan depan udah belajar Roblox. Itu untuk jadwal. Kemudian untuk tutornya, karena Kak Yana tidak pegang game design, jadi nanti tutornya itu akan diganti sama tutor yang lain. Begitu. Tapi bisa Kak Yana pastikan, tutor yang lain juga itu sudah pernah mengajar Roblox juga. Jadi ayah bunda tidak perlu khawatir kalau ada pergantian tutor, itu sudah dipastikan tutornya juga sudah mengajar Roblox. Begitu? Karena Kak Ayana tidak ngajar game design ayah. Oke, ada yang ditanyakan lagi barangkali terkait teknis? Kak, berarti untuk kelulusan anak-anak yang malam ini dianggap sudah selesai ya, Kak? Ya, nanti bunda untuk proyek yang tadi sudah dikerjakan, tadi kan sudah disubmit. Nah, nanti akan Kak Ayana cek proyeknya itu sebagai final proyeknya. Lalu yang final project yang kemarin berarti nanti diuji coba sendiri, Kak? Ya, nanti diuji coba sendiri, kemudian nanti filenya di-download, kemudian kirim ke Kak Ayana. Nanti cara download filenya sama Kak Ayana setelah ini dijelasin, Bunda. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama, biar nanti final proyek yang tadi sudah dikerjakan itu tidak, apa namanya, tidak sia-sia, nanti akan Kak Ayana, ini, akan Kak Ayana, akan Kak Ayana unggah di platform punyanya Kak Ayana, nanti teman-teman bisa lihat hasil proyek akhirnya. Begitu. Ada lagi yang tanyakan? Oke, sip. Sekarang, nih, ayah bunda sekalian dan juga teman-teman, untuk final proyeknya yang dokumen yang sudah Kak Ena bagikan, silahkan dilanjutkan, kemudian ikutin petunjuknya. Oke, kemudian ini Kak Yana nanti akan menjelaskan cara untuk download programnya. Oke, sebentar Kak Yana share screen kembali. Kak Yana sign in dulu. Kak Yana, Ya. login itu Robloxnya sekarang Ya, biar Kak Yana bisa main. iya. Oke, untuk teman-teman dan juga ayah bunda sekalian, ini Kak Yana akan menjelaskan cara untuk download project yang sudah dikerjakan. Jadi untuk proyeknya silakan diselesaikan, nanti filenya kirimkan ke Kak Yana,
nanti sama Kak Yana akan dipublish di akun algoritmixnya teman-teman. Nanti kalau sudah dipublish, akan Kak Yana kirimkan hasil publishnya itu ke ayah bunda sekalian. Oke? Misalnya nih, ini sudah selesai nih programnya. Kemudian, jangan lupa, teman-teman harus masuk menggunakan akunnya masing-masing. Kalau belum masuk menggunakan akunnya masing-masing, nanti programnya itu atau proyeknya nggak bisa di-download. Oke? Jadi yang pertama, pastikan sudah login ke akunnya masing-masing. Kemudian, di sini nih, ada berkas, kemudian pilih simpan ke komputermu. Oke? Simpan ke komputermu, nanti filenya itu akan terdownload secara otomatis. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Ayah Bunda ada yang tanyakan dulu? Boleh nanti dibantu untuk download proyeknya ya. Insya Allah jelas, Kak. Oke. Nanti kalau bingung tanya lagi ya, Kak. Hehe. Nah, teman-teman perhatikan. Ini file yang nanti dikirimkan ke Kak Yana, itu filenya ekstensinya .sb3. Oke, tolong diperhatikan ya. Nanti yang dikirimkannya itu adalah file .sb3. Nah, misalnya Kak Yana udah download nih, mau Kak Yana kirimkan. Kak Yana kirimkan ke grup misalnya. Nah, ke grup, tinggal ditambah dalam bentuk dokumen, kemudian cari file .sb3 yang tadi sudah ke-download, klik open. Nah, ayah bunda sekalian, jadi nanti untuk yang dikirimkannya itu filenya dalam bentuk SB3. Sudah cukup jelas? Aman ya? Udah, bentar Ah, lagi. Oke. Nah, nanti silahkan teman-teman di-download .sb3-nya, nanti kirimin ke Kak Ayana. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Apa boleh dikirim via email aja? Boleh, silahkan. Nanti Kak Ayana kirimkan email Kak Ayana ya. Baik. Oke. Nanti file yang sudah teman-teman kirimkan akan Kak Ayana publish di akun Algorithmix. Nanti hasil proyek akhir itu akan Kak Ayana share ke ayah bunda sekalian. Sip? Semuanya aman? Aman. Oke, sip. Karena hari ini pertemuan terakhir dan juga graduation, jadi teman-teman Kan kita guru, dulu. kan Silakan boleh didampingi ayah bunda kalau sedang ada di tempat congratulations, boleh. congratulations. Ih, tapi kok Kak Enanya ininya gambarnya hitam ya? Karena kan dimatiin lampunya. Nanti Udah, mata kok kayaknya jangan rusak. ini nyala. Gini aja deh. Ah, mudah-mudahan tidak terlalu. Oke, sip. Silahkan boleh didampingi sama ya bunda kalau ada di tempat ya. Jaka boleh dinyalakan kameranya. Oh, Jaka dapat 2 ya. Oke, semuanya lihat ke kamera. Silakan berpose. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kak Ena simpan dulu. Kak Ena simpannya di sini deh. Oke, sekali lagi boleh ya? Semuanya lihat ke kamera. Silakan berpose. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, ini Sama adalah pertemuan terakhir bersama Kak Yana. Terima kasih nanti teman-teman juga semua ada dan juga main ayah bunda yang sudah Roblox. mendampingi. Nanti mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi di kursus algoritmixnya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa melanjutkan program kursusnya dengan baik dan juga mengikuti setiap proyek yang dikerjakannya dengan baik. Kemudian untuk ayah bunda sekalian terkait dengan perpanjangan kursus, nanti akan dihubungi oleh CS dan ISM. Nanti silakan ayah bunda diskusikan saja terkait dengan
penjadwalan ataupun pembayaran nanti silahkan diskusikan dengan CSISM, gitu ya. Sampai sini, terima kasih semuanya. Mohon maaf Lam- selama belajar sama Kak Yana, selama 32 kali pertemuan, ada salah-salah kata dan perbuatan. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di pertemuan kursus yang lainnya. Oke? Terima kasih Kak Yana. udah Selamat. malam malam Makasih Kak Yana. sorry maaf Gimana Bunda Kenzi? mau tanya Boleh, boleh. kalau Kenji jadi kayak gimana nih? Gimana apanya Bunda? Kenji kan ikutnya 120 8. 120 ah 128. Nah, kalau 128 berarti itu ada 4 program. Kalau Kak Aena tidak salah, ada 4 program. Nanti Bunda, karena si VP ini Visual Programming kan 32 kali pertemuan. Kenzi masih banyak tuh sisa pertemuannya. Nanti sisa pertemuannya itu akan dilanjutkan di program kursus yang baru. oh beda lagi gitu ya. Ah, betul. Berarti kalau Kenji kayak kemarin pertemuan banyak yang tak ada ikut berarti hangus dah lah ya. Oh, enggak, kalau yang yang kemarin ke skip itu kan kalau Kak Ayan Heeh. cek ada sekitar 2 atau 3 yang ke skip. Itu nanti akan Kak Heeh. Ayan hubungin dulu akademiknya. Kira-kira nanti Oh, akan disediakan kelas pengganti atau seperti apa nanti akan Kak Ayan hubungi kembali Bunda. oh oke oke oke. Berarti Karena itu nanti yang tetap karena itu tetap jadi haknya teman-teman semua ya. oh oke oke. Berarti Oke. nanti yang setelah ini berarti anggapan ini tuh sesi ini udah selesai. Berarti nanti Kenji yang berlanjut kembali nanti dihubungi sama adminnya. Betul sekali Bunda. Admin, Betul. admin. Kami admin bukan admin. Badminton. Ya. Badminton. Oke, sip. Sebelum Kak Ayan tutup, barangkali ada yang tanyakan kembali ayah bunda sekalian? Sudah cukup? Sudah larut juga? Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kak Yana mohon maaf kalau selama belajar sama Kak Yana ada salah kata dan perbuatan. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di kursus algoritmik lainnya. Terima kasih Kak Yana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah semuanya. Iya,